Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah sejarah lokal, yakni Bapak Asrul Fikri MPD, dan seterusnya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sejarah lokal daerah saya, yaitu Pangean. Judul sejarah lokal dari daerah Pangean yang akan saya bawakan yaitu kepemimpinan para tokoh-tokoh Pangean pada zaman dahulu. Sebelum masuk ke inti sejarah, tujuan kunjungan yaitu menambah wawasan, meningkatkan rasa ingin tahu, dan mengetahui sejarah asli sejarah tokoh-tokoh Pangean pada zaman dahulu. Negeri Pangean dari zaman dahulu terbagi dari 4 suku. Yang pertama adalah suku Paliang, kedua suku Camin, ketiga suku Mandailing, dan keempat suku Melayu. Jadi negeri Pangean adalah negeri beradat yang takluk kepada aturan adat yang dipimpin oleh pemimpin dari setiap suku. Dalam setiap suku ada utusan satu orang yang bergelar datua. Berarti dalam 4 suku ada 4 pemimpin yang bergelar datua. Pada suatu hari, 4 datua ini bermusyawarah dan mufakat untuk membentuk satu pemimpin dari 4 suku. Cara mufakatnya yaitu kepada suku yang diambil dari suku yang tertua, yaitu suku Paliang. Itu berdasarkan menurut pepatah adat, yaitu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Berdasarkan agama, cara pengambilannya berdasarkan pada Nabi Muhammad, yaitu 4 sahabat, yaitu 4 datua, 1 pengulu, yaitu 4 sahabat, 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad. Itu berdasarkan agama. Jadi, satu pemimpin terbesar dari 4 suku ialah yang bergelar pengulu gagah, dalam artian pemimpin yang berani dan gagah perkasa, adil dalam menentukan aturan dan pengaturan dalam adat, baik dalam pembagian tanah ulayat maupun hukum-hukum tentang adat perkawinan. Sebab dalam negeri Pangean tidak diperbolehkan nikah dengan suku yang sama, dan begitu pula dalam menentukan bercocok tanam seperti perkebunan, bersawah padi, dan lain-lain. Jadi pengulu gagah dalam memutuskan suatu masalah dipanggil setiap utusan dari tiap-tiap suku yang bergelar datua untuk menentukan kapan waktu bertanam padi yang ditentukan oleh ketua adat. Maka pengulu gagah memerintahkan datuk-datuk setiap suku sebelum turun bercocok tanam ke sawah, maka orang-orang kampung dipanggil oleh setiap suku di suatu tempat balai adat yang bertempat di Kota Tinggi Pangean. Jadi setiap masyarakat suku-suku membawa nasi kue untuk makan bersama dan berdoa memohon kepada Allah agar selamat dari ridho Allah supaya hasil panen memuaskan. Pertemuan itu disebut Rolek Padang, yang diakhiri sebelum ditutup maka diadakanlah tradisi orang-orang Pangean, yaitu bersilat, atau dalam bahasa Pangean basilek. Dalam basilek, orang-orang luar Pangean juga ikut menyaksikan silat. Setelah itu baru masyarakat Pangean turun ke sawah untuk bercocok tanam ke sawah masing-masing. Dan dalam masalah pernikahan, tidak boleh nikah dengan sesama suku. Contohnya suku Paliang, tidak boleh nikah dengan suku Paliang, begitu juga yang lainnya. Dan harus berbeda suku, seperti contoh Paliang dengan suku 3 lainnya. Dalam pembuatan surat nikah itu harus ada surat izin dari nenek mama, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti paman. Surat izin tersebut diajukan kepada datu adat masing-masing mempelai yang mau nikah dan dihantarkan kepada pengulu yang paling tinggi, yaitu pengulu gagah. Setelah itu pengulu gagah mengantarkan surat itu kepada orang yang tahu agama yang diberi gelar siap pokia atau imam. Maka siap pokia atau imamlah yang menentukan bisa atau tidak mereka menikah. Kalau seandainya mereka dapat persetujuan dari siap pokia atau imam, maka acara pernikahan dilaksanakan dalam masjid yang dihadiri oleh suku yang nikah tadi. Setelah akad nikah selesai, barulah nenek mama menentukan hari pesta atau kenduri yang akan dilaksanakan di tempat masing-masing. Dan barulah disatukan menjadi satu. Arti dari disatukan menjadi satu yaitu mempelai wanita menjemput mempelai laki-laki ke rumahnya dan dibawa ke rumah mempelai perempuan, atau dalam bahasa Pangean itu disebut dengan timbang bunga.
Sebelum memasuki rumah perempuan, maka disambutlah dengan acara adat yaitu menabur beras bati atau bunga dan dilanjutkan dengan bersilat. Setelah itu barulah dipersilakan kedua mempelai memasuki rumah dengan para rombongan. Setelah dipersilakan duduk sebelum minum dan makan, pihak perempuan dan laki-laki bersilat lidah dalam bahasa Indonesia yaitu berpantun. Maka barulah dipersilakan makan dan minum dan diakhiri dengan berdoa untuk menutup acara. Itulah sekilas sejarah adat negeri Pangyan Rantau Kuantan pada zaman dahulu. Kesimpulan dari sejarah yang saya bacakan tadi, bahwa kita bisa tahu kalau ada banyak pemimpin untuk mengatur suku-suku di Rantau Kuantan Pangyan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, masyarakat suku-suku Pangyan jika ingin melakukan sesuatu selalu meminta izin atau restu dari pemimpinnya, dari ketua 4 suku, dan satu ketua dari 4 suku di Rantau Kuantan mampu mengikat dalam satu kesatuan. Walaupun memiliki lebih dari 4 suku, ketua suku mampu mengendalikan suku sehingga tidak ada perselisihan antara suku. Sejarah yang saya bacakan tadi, saya mendapatkan narasumber dari tokoh masyarakat Pangyan yaitu Datuk Siap Fokia seperti dalam foto dan video saya ini. Lebih dan itulah sejarah yang dapat saya berikan dari daerah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.